Kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua yang baru rilis tadi malam dengan judul Wanku Shanhua atau Ancient Maid. Donghua ini menceritakan tentang seorang pemuda sampah dari klan Wang di mana dia seringkali mendapatkan bulian dari orang-orang sekitarnya hingga sampailah di sebuah titik di mana dia sudah mencapai batas kesabarannya dan memiliki tekad besar untuk membalas orang-orang yang membulinya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Pada zaman kuno, iblis merajalela. Benda mulia yang disebut dengan benih kekacauan menjadi penyelamat umat manusia. Setelah umat manusia tenang, dia terkubur di gunung salju Kunlun untuk menunggu bersatu dengan orang yang ditakdirkan. Di awal cerita ini, kita diperkenalkan dengan MC sampah kita ini yang bernama Wang Hao. Kehidupannya tidaklah beruntung karena tidak memiliki benih roh spiritual sehingga rentan dibuli oleh orang lain. Terutama tuan muda dari keluarga Su yang bernama Su Wang. Dia memaksa Wang Hao akan memberikan surat nikah antara Wang Hao dengan kakak Su Wang karena dia tidak sudi memiliki kakak ipar sampah seperti Wang Hao. Tetapi Wang Hao bersikeras tidak memberikannya karena itu adalah hasil keputusan antara orang tua mereka. Karena sudah pasti tidak bisa mengalahkan Su Wang, Wang Hao lalu nekat melompat dari tebing tanpa memperdulikan nyawanya sendiri. Sebelum dia terjatuh, Wang Hao mengucapkan sumpah serapahnya bahwa dia akan membalas dendam kepada mereka-mereka yang telah membulinya di kehidupan selanjutnya. Walaupun menyimpan dendam yang besar, tujuan Wang Hao sebenarnya hanyalah untuk menyelamatkan orang-orang lemah dan menegakkan keadilan di dunia. Tiba-tiba Wang Hao mengalami peristiwa aneh di mana dia memasuki alam bawah sadarnya. Di dalam alam bawah sadarnya, Wang Hao melihat suatu benda mulia yang tidak lain adalah benih kehancuran. Benih kehancuran itu kemudian masuk dan menyatu ke dalam tubuh Wang Hao. Beberapa hari setelah itu, Wang Hao ternyata masih hidup karena diselamatkan oleh pengawalnya yang bernama Zhou Shan. Di situ juga terlihat bapak-bapak santuy yang bernama Paman Zhou. Mereka sedang membicarakan tentang ujian kebangkitan di mana tuan mereka yaitu Wang Hao bisa terancam dikeluarkan dari keluarga Wang. Namun tiba-tiba aura yang kuat tiba-tiba keluar dari kamar istirahat Wang Hao. Benih kehancuran yang sudah menyatu dengan Wang Hao ternyata mengubah karakter Wang Hao menjadi lebih pemberani. Selain itu juga membangkitkan kultivasi Wang Hao yang awalnya tidak memiliki benih roh kini meningkat ke ranah ilahi tingkat 1. Wang Hao pun kemudian keluar untuk memulai jalan balas dendamnya. Di luar kamar Wang Hao sudah ada Paman Zhou dan Zhou Shan yang ingin memastikan bahwa Wang Hao baik-baik saja. Paman Zhou merasakan kebangkitan benih roh dalam diri Wang Hao, tapi dia tidak mengungkapkannya dan hanya bergumam dalam hati bahwa Wang Hao adalah calon praktisi hebat seperti almarhum ayah Wang Hao.
Tak lama setelah itu, datanglah adik seperguruan Wang Hao yang bernama Wang Lin untuk menjenguk Wang Hao. Dia adalah seorang gadis kecil yang kecantikannya bisa membuat Wang Hao mimisan ketika melihatnya. 爹爹把我拘在家里，天天修炼，闷都闷死。多年不见，要不是这次启灵仪式。 Wang Lin telah lama dikurung di dalam rumahnya untuk terus berlatih supaya tidak mengecewakan ketika menjalani ujian kebangkitan. Latihannya kini telah dirasa cukup sehingga dia bisa bercanda tawa lagi bersama Wang Hao. Wang Hao, 3天期限已到。 Seorang pembantu bernama Wang Fu juga datang ke tempat Wang Hao tetapi tidak untuk menjenguknya, melainkan untuk mengusirnya karena dengan kualifikasi Wang Hao yang tidak memiliki benih roh maka dianggap sebagai sampah keluarga, yang berarti seorang sampah harus dibuang jauh dari keluarga walaupun Wang Hao berstatus sebagai tuan muda. 来的野丫头，好像是螃蟹家族的。 Wang Fu bahkan menghina Wang Hao bahwa dia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di belakang Wang Lin, sehingga Wang Hao patut disebut sebagai beban kota Pingcan bahkan negara Chu. Mendengar hinaan dari Wang Fu, Wang Hao pun lalu tidak terima. 周山，关门。 Wang Hao lalu menyuruh Zhou Shan agar menutup pintu gerbang karena dia akan mengajak Wang Fu untuk berduel. Sedangkan Zhou Shan bertugas untuk mengurus pengawal Wang Fu yang sok keras. Dan pertarungan pun dimulai. 王浩哥哥，你，臭小子，跟着！什么？ 这怎么可能？你只是个废物，你竟敢惹人！你臭小子，还真是有仇。周山，开门。好嘞，少爷。我不会放过你。 Wang Fu dibuat terkejut oleh kekuatan yang dimiliki oleh Wang Hao. Dia pun lalu mengancam untuk melaporkan tindakan Wang Hao kepada kepala keluarga. Tetapi Wang Hao sama sekali tidak takut karena dia juga ingin menuntaskan balas dendamnya. Di hadapan tetua Wang dan kepala keluarga yang bernama Wang Tianyang, Wang Fu memohon keadilan untuk menghukum Wang Hao yang telah mengajarnya. Wang Fu mengingatkan Wang Tianyang untuk tidak berpihak kepada Wang Hao meskipun almarhum ayah Wang Hao pernah baik hati kepadanya. Wang Hao kemudian tiba di hadapan tetua Wang dan Wang Tianyang. Wang Hao mengungkapkan pembelaan atas dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh diusir dari keluarga Wang karena dia kini telah membangkitkan benih rohnya. Di sini Wang Fu membantahnya karena Wang Hao tidak mungkin memiliki benih roh dalam dirinya. Bahkan Wang Fu bertaruh jika dia akan menjadi penambang di Gunung Timur jika Wang Hao berhasil membuktikan bahwa dia memiliki benih roh. Wang Hao pun lalu bergegas menunjukkannya supaya orang-orang tahu jika Wang Fu telah memfitnahnya. Dengan adanya benih kehancuran dalam diri Wang Hao, dia seharusnya memiliki kualifikasi tinggi ketika melakukan ujian. Tetapi Wang Hao tidak ingin terlihat menonjol dulu sehingga dia pun menahan kekuatannya. Tetua Wang akhirnya memutuskan bahwa Wang Hao memang benar telah membangkitkan kekuatan spiritualnya. Dengan pembuktian itu, Wang Fu akhirnya harus menepati janjinya, yaitu pergi ke Gunung Timur untuk menjadi penambang.
Seorang murid bernama Wang Qi kemudian membela Wang Fu untuk tetap tinggal karena dia merasa jika hukumannya terlalu berat. Wang Hao yang mendengar ucapan Wang Qi lalu menilai mereka berdua sama saja. 同类相吸，胡说！ 难怪你要找我麻烦。毕竟 Wang Qi kemudian sontak kesal dengan perkataan Wang Hao itu sehingga dia pun juga membuat pertaruhan di ajang duel, yaitu jika dia menang maka Wang Fu harus dibebaskan, sedangkan jika dia kalah maka dia bersedia untuk ikut ke Gunung Timur bersama Wang Fu. 我从不做没把握的事。就不信我还会输给不要鲁莽。您放心。 Dengan kultivasi Wang Qi yang berada di ranah ilahi tingkat 3 sama sekali tidak membuat Wang Hao merasa gentar. Hal itu membuat orang-orang di sana menganggap bahwa Wang Hao sudah gila. Mereka kini telah saling berhadapan dan pertarungan pun dimulai. 是风雷拳，黄旗动真格。有本事别躲！ 还轮到我了，也是，陪你玩的够久了。啊！你竟敢！ 我有什么不敢的？废物就是废物，你太弱。 Mereka tidak mengira jika Wang Hao telah memiliki kekuatan yang mengerikan walaupun kultivasinya masih di ranah ilahi tingkat 1. Sesuai perjanjian tadi, Wang Fu dan Wang Qi harus segera pergi ke Gunung Timur untuk menjadi penambang. Di sini, Wang Fu masih tidak terima dengan keputusan kepala keluarga, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Wang Hao pun akhirnya mengetahui jika orang-orang yang telah membuli Wang Hao selama ini adalah suruhan dari kepala keluarga. Dan setelah itu, tetua Wang kemudian memulai ujian kebangkitan. 启灵仪式开始。 14岁，中品天赋；4岁，下品天赋。王川，13岁，中品天赋；王泽，林，上品天赋。 Latihan Wang Lin yang begitu keras akhirnya membuahkan hasil. Dalam ujian kebangkitan itu, dia memiliki kualifikasi bakat kelas atas sehingga tetua Wang pun mengangkat Wang Lin sebagai murid inti. 是本家核心之人。谢谢大长老。 Wang Hao pun kemudian memuji Wang Lin atas prestasinya yang seperti Sumuyu. Tentu saja Wang Lin kemudian ngambek karena dia sangat membencinya juga tidak ingin disama-samakan seperti Sumuyu. 老这么苦大仇深可不行。哼，小姑娘家家，不过是个蛇蝎心肠的女人罢了。 Setelah ujian kebangkitan dibubarkan, Wang Hao kemudian mengingatkan Wang Tianyang bahwa dia harus memberikan 3 artefak peninggalan ayahnya dulu. Karena Wang Tianyang dulu terikat perjanjian yaitu harus memberikan 3 artefak kepada Wang Hao jika dia berhasil membangkitkan kekuatan spiritualnya. Ketika Wang Hao menagih artefak almarhum ayahnya, Wang Tianyang pun menolaknya karena kultivasi Wang Hao yang masih pemula dirasa belum cocok untuk memilikinya. Wang Tianyang lalu memberi opsi lain, yaitu dia akan memberikan harta berharga itu jika Wang Hao bisa bergabung dengan Akademi Negara Chu.
Wang Hao dengan penuh keyakinan kemudian mengiyakan syarat dari Wang Tianyang itu, walaupun kemungkinan besar dia sangat sulit diterima di akademi. 我当时不是想着争口气吗？ Sekembalinya ke kediaman Wang Hao, Wang Lin mencekoki Wang Hao dengan sebuah pil di mana pil tersebut adalah titipan dari Tetua Agung. Tetua Agung juga titip pesan untuk Wang Hao agar selalu waspada dengan gerak-gerik Wang Tianyang. 给你的丹药，他还说让你小心家主。 Alasan Tetua Agung memperingatkannya adalah karena Wang Tianyang ingin memberikan 3 harta Wang Hao kepada putranya. Itulah sebabnya Wang Hao dipersulit oleh Wang Tianyang untuk menagih hartanya. 而且进书院要聚气境才行。 Tapi karena sudah terlanjur bersepakat, mau tidak mau Wang Hao harus melakukan kesepakatan, yaitu bergabung dengan akademi di negara Chu. Tapi dengan kultivasinya yang sekarang, Wang Hao harus berjuang keras supaya bisa memenuhi syarat masuk akademi, yaitu mencapai ranah pemurnian Qi. Ditambah lagi batas waktunya yang hanya berkisar 1 bulan. Tapi Wang Lin selalu senantiasa memberi semangat kepada Wang Hao. 我回去修炼了，王浩哥哥加油哦！ Tanpa membuang waktu lagi, Wang Hao pun bergegas untuk berlatih agar pil pemberian dari Tetua Agung tidak sia-sia. Wang Hao mengutus Zhou Shan agar tidak ada yang mengganggu latihan Wang Hao di dalam kamarnya. Berkat pil dari Tetua Agung dan benih kekacauan, Wang Hao akhirnya berhasil meningkatkan kultivasinya di ranah ilahi tingkat 4. Wang Hao merasa cukup puas walaupun kekuatan spiritualnya telah terkuras. 我的灵力居然比常人灵力10倍不止。 Kekuatan panca inderanya juga meningkat signifikan sehingga membuat Wang Hao ingin terus berlatih. Di sisi lain, Paman Zhou merasa bangga dengan peningkatan kultivasi Wang Hao. 后生可畏呀！ Di kediaman Wang Tianyang, pengawalnya melaporkan bahwa misteri 3 harta Wang Hao masih belum bisa dipecahkan. Wang Tianyang tidak terlalu menghiraukannya karena yang terpenting adalah Wang Hao harus mati secepat mungkin. Dia pun kemudian mengutus pengawalnya untuk memberitahu Su Huang jika Wang Hao masih hidup setelah terjun dari tebing. 我等着替你收尸。这么没钱就不能逛街了？ 站住！少爷， Keesokan harinya, Su Huang pun menemui Wang Hao di wilayah pasar. Melihat kedatangan Su Huang itu, Wang Hao pun semakin yakin jika Su Huang sebenarnya bersekongkol dengan Wang Tianyang untuk menjatuhkannya. Dan di sini, Su Huang tetap kekeh untuk mengambil akta nikah kakaknya dari Wang Hao. 我想明白了一件事，强扭的瓜不甜。 赶紧把我姐姐的魂术交出来！ Tetapi Wang Hao yang masih memiliki dendam kepada Su Huang lalu berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap melanjutkan pernikahan dengan kakak Su Huang dan berniat menjadikannya hanya sebagai selir. Mendengar hal itu, Su Huang pun sontak marah dan lalu menyuruh pengawalnya untuk menyerang Wang Hao. Pertikaian pun semakin panas ketika pengawal Su Huang bisa dikalahkan sehingga Su Huang pun turun tangan sendiri. Tak jauh dari sana terlihat Tuan Muda bersama dengan asistennya yang sedang mengamati Wang Hao dan Su Huang. Walaupun kultivasi Su Huang berada di ranah ilahi tingkat 9, Tuan Muda tersebut lebih tertarik dengan Wang Hao yang bisa meningkatkan kultivasinya hanya dalam 1 malam meskipun Wang Hao sekarang masih di ranah ilahi tingkat 5. 那个王浩可比苏黄有趣多了。周山会吃亏。
卑鄙！ 不服气吗？来打我呀！ Adu jotos pun dimenangkan oleh Wang Hao dengan sekali pukul. Su Huang masih tidak terima akan kekalahannya dan menunjuk-nunjuk Wang Hao dengan jarinya. Tanpa sedikit an pun, Wang Hao pun lalu mematahkan tangannya. 剩一只手，我要把你打死！哦，你这个畜生！要干什么？你不能！那你这只手也别要了。这只是第一步，这些年来，王浩，你们苏家对我的欺辱也是时候偿还。 Setelah membereskan Su Huang, Wang Hao kemudian melanjutkan jalan-jalannya untuk melihat benda-benda spiritual di pavilion Wandan. Tapi sayangnya, harga benda-benda spiritual itu sangatlah mahal yang tidak bisa dibeli oleh Wang Hao. Oleh karena itu, dia pun bergegas pergi dari pavilion Wandan. 自我介绍一下，我爹姓蔡，喜欢什么随便拿。 Akhirnya muncullah tuan muda yang mengamati Wang Hao sedari tadi. Dia bernama Tai Yujian dari keluarga Tai sekaligus pemilik pavilion Wandan. Tai Yujian mengungkapkan bahwa dia kagum dengan keberanian Wang Hao yang menghajar Su Huang. 苏珊，我们走。哎，别急着走啊！多谢夸奖。 在1个月内突破到巨细节，可不是什么。我这里有笔生意，你一定会有兴趣的。 Tai Yujian lalu membawa Wang Hao ke ruangan khusus guna membicarakan sebuah bisnis, yaitu Wang Hao boleh mengambil benda spiritual di pavilion Wandan asalkan Wang Hao mau pergi memasuki tanah penyegel iblis di puncak ribuan bukit dan mengambil hati naga iblis untuk Tai Yujian. 为什么是我？我是商人。 Tai Yujian juga menambahkan kalau dia akan memberikan pil secara gratis selama 10 tahun ke depan. Wang Hao pun kemudian menyetujui kesepakatan bisnis dari Tai Yujian. Tapi sebelum berangkat ke tanah penyegel iblis, Wang Hao membutuhkan tungku pil bulan surgawi dan beberapa bahan obat untuk menempa tubuh. Tai Yujian pun menyanggupinya, bahkan menambahkan uang sejumlah 10.000 tael emas. 果然有钱就是任性。 Terjadi perdebatan antara Tai Yujian dengan asistennya yang bernama Zhang Fang, di mana dia menyarankan Tai Yujian agar mencari orang lain saja karena seluruh kota Pingchan telah menilai Wang Hao sebagai sampah. Tai Yujian pun sontak membantah tegas karena bagaimana mungkin seorang pemuda sampah bisa meningkatkan kultivasinya 3 tingkat hanya dalam 1 malam. Tai Yujian sangat yakin jika di masa depan Wang Hao akan menjadi orang yang hebat. 我不会乱来的，一切都在我的掌握之中。你可要拿出相应的东西还我才是。 Sekembalinya dari pavilion Wandan, Wang Hao mendapat panggilan dari aula pertemuan karena ada keluarga Su yang mencarinya. Wang Hao kemudian menuju aula tanpa rasa takut sedikit pun. 今日你们必须交出王浩， 我很快回来， 否则怎样？ Kedua petinggi dari keluarga Su menuntut berat atas tindakan Wang Hao yang mematahkan tangan Su Huang. Adik dari kepala keluarga Su kemudian tidak bisa menahan amarahnya untuk segera memberi pelajaran kepada Wang Hao. 区区神力巅峰境界，也在。晚辈见过大长老和家主，在小爷面前嘚瑟。 我宰了你这个臭小子！ 是苏皇先动手惹我的。 Wang Hao menjelaskan bahwa yang membuat keributan dulu adalah Su Huang. Tapi kepala Su Jingfeng tidak peduli karena Wang Hao tetaplah salah karena mematahkan tangan Su Huang. Di sini Wang Hao sedikit mengingatkan agar keluarga Su tahu malu karena Wang Hao mengetahui jika kawin kontrak antara dia dan Su Muyu hanyalah karena keluarga Su ingin menaikkan statusnya yang kini tidak tahu terima kasih semenjak kematian ayah Wang Hao. Mendengar hal itu, Su Jingfeng pun tidak terima. 狗！狗突袭！
续起巅峰境界也不讲武德。放肆！我劈了你！那已经是七海境了。没想到大长老深藏不露。 Beruntungnya Tetua Agung turun tangan menyelamatkan Wang Hao karena kultivasi Su Jingfeng yang berada di ranah pemurnian Qi sangatlah membahayakan. Orang-orang yang melihat Tetua Agung nampak terkejut karena selama ini Tetua Agung telah menyembunyikan kekuatannya yang kultivasinya ternyata sudah berada di ranah lautan Qi. Setelah Wang Hao kembali, dia terus berlatih dengan memanfaatkan benda-benda spiritual dari pavilion Wandan. Dengan perpaduan benih kekacauan, Wang Hao pun bisa mencapai ranah ilahi tingkat 6. Kini, Wang Hao telah siap untuk pergi ke tanah penyegel iblis untuk mendapatkan hati naga iblis. Di tanah penyegel iblis, Wang Hao ditemani oleh Zhou Shan, Wang Lin, dan juga Tai Yujan. Mereka menyusuri tanah penyegel iblis dengan mengandalkan peta yang dimiliki oleh Tai Yujan. 太有钱，你确定没走错吗？ Dengan kabut yang begitu tebal, Wang Hao sempat terpisah dari rekan-rekannya. Tapi tanpa sengaja, Wang Hao malah bertemu dengan tunangannya yang tidak lain adalah Su Muyu. Kedatangannya di sana adalah untuk mencari warisan Kaisar Ye yang telah hilang pada 1000 tahun yang lalu. Tapi ketika melihat Wang Hao di sana, Su Muyu langsung saja menyerang Wang Hao karena telah mematahkan tangan adiknya, yaitu Su Huang. 在我面前摆出一副解辞地笑的样子，你生气？死！你一招风云符，不过是因为听话的狗少了2条腿吧？厉境的废物，怎么这么厉害了？没想到你已经是聚气境。 Su Muyu sontak terkejut karena kultivasinya yang sudah berada di ranah pengumpulan Qi bisa dikalahkan oleh Wang Hao. Tetapi kedatangan Su Muyu di sana tidak seorang diri melainkan bersama dengan seorang pangeran ke-6 sekaligus pacar gelapnya yang bernama Chu Tianrong. 是黄子毅。哦，你居然舍得对木影下重赏却难飞，如此良辰美景，我是他名正言顺的未来夫君。 Dengan kultivasi Chu Tianrong yang berada di ranah pengumpulan Qi tingkat 4 berusaha membunuh Wang Hao agar tidak menyebarkan berita tentang hubungan gelap antara Chu Tianrong dengan Su Muyu. 没人知道，太差了。可惜了，小凤凰，小凤凰，耶！ 丹药喂出来的修为，屁用没有！挑男人的眼神可真不怎么样。去死吧！殿下，小心！该死，让他跑了。 Wang Hao akhirnya memilih untuk melarikan diri karena tujuan utamanya belum berhasil. Untuk berjaga-jaga di waktu ke depan, Wang Hao berniat memulihkan kekuatan spiritualnya dulu di tempat yang aman. Dan secara kebetulan, Wang Hao menemukan sebuah goa yang dirasa akan aman. 这个地方怎么有人生活过的痕迹？ Wang Hao sedikit menaruh kecurigaan dengan adanya benda-benda yang seperti pernah ditinggali oleh seseorang.
Di situ juga terdapat sebuah patung di mana ketika Wang Hao duduk di sana, patung itu tiba-tiba hidup dan mengajak Wang Hao bermain catur. Dengan sekejap mata, Wang Hao pun tiba-tiba memasuki alam bawah sadar untuk bertarung dengan sosok patung itu.战场上非有即敌，你要如何应对？年轻人，如何应对？怎么不用？他不想伤我，全力！不错。 这小子本性善良。 Sosok patung tersebut ternyata hanya ingin menguji Wang Hao. Dia merasa kagum dengan Wang Hao yang tidak menyalahgunakan kekuatannya dengan semena-mena. Kemudian dia menguji Wang Hao lagi dengan menampakkan rekan-rekannya. Dia ingin melihat apakah Wang Hao memilih untuk lari atau menyelamatkan rekan-rekannya dari kekuatan yang tidak mungkin bisa dia lawan. 身后的是谁？ 妈，冲我一个人来！哦，你修为尚浅，我这……你把他们怎么了？就快逃吧！一定会经脉俱断，废了所有修，真是死脑筋！我不能退，我要尽自己所能保护他们，哪怕粉身碎骨。我身后是我最重要的家人朋友。你绝不能退缩！当如何？如果老夫无能，如果你是与天斗，我轻易就能捏死你，那你在我眼里不过是……那我就变得足够强大。你又该怎么办？冲破这不公的天道！就万千将士的意志，你怎能？ 他竟然小小年纪，居然有如此气骨！ Melihat kegigihan Wang Hao dalam melawan bahkan mampu mengimbangi kekuatannya, membuat sosok patung tersebut merasa beruntung karena telah bertemu dengan seseorang yang tepat. 我神形俱灭，晚辈王好，见过将军。 Sekeluarnya dari alam bawah sadarnya, Wang Hao akhirnya mengetahui jika sosok patung itu ternyata adalah Jenderal Zhang Baijuan yang terkenal dengan kekuatan formasi. 这是叶帝留下的功法。 Jenderal Zhang Baijuan hidup di era Kaisar Ye yang selalu berjuang dalam membebaskan benua Donghuan dari jalan surgawi. Tapi karena gagal, Kaisar Ye dan para pasukannya telah dimusnahkan. Kaisar Ye hanya meninggalkan metode latihan untuk nantinya diberikan kepada orang yang tepat. Dan karena Jenderal Zhang Baijuan sudah menemukan seseorang itu, dia pun memberikan peta langit dan berharap kepada Wang Hao agar bisa membebaskan benua Donghuan. Dengan bantuan dari benih kekacauan, Wang Hao mulai mempelajari metode kultivasi dari peta langit peninggalan Kaisar Ye. Walaupun metode peninggalan Kaisar Ye sangat luar biasa, Wang Hao masih harus menemui rekan-rekannya untuk menjalankan misi utama mencari jantung naga iblis. Di sisi lain, Tai Yuqian dan yang lainnya telah berada di kolam dingin tempat bersemayamnya jantung naga iblis. Tai Yuqian menenangkan Wang Lin agar tidak terlalu mengkhawatirkan Wang Hao yang tiba-tiba hilang. Tai Yuqian menjelaskan jika 1000 tahun yang lalu Kaisar Ye telah bertarung dengan naga iblis tapi tetap tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Kaisar Ye hanya bisa mengambil jantungnya dan menyekelnya di kolam dingin tersebut. 如果不愿意，我也不会勉强你。可一进这寒潭，不到片刻就会冻成冰块。
Taiyuchan juga menambahkan jika sebelumnya dia pernah mengirim beberapa orang untuk mengambilnya di kolam dingin, tapi mereka tidak ada yang berhasil karena mati membeku. Di sini Wang Hao tidak peduli dengan kata-kata Taiyuchan karena dia akan tetap menyusuri kolam dingin untuk menemukan jantung naga iblis. 幸好修炼了苍穹图的功法。 否则我不得冻死在这里。 Wang Hao menggunakan metode peta langitnya yang bisa menjaga tubuhnya agar tetap hangat. Tetapi ketika dia menyentuh segel beti, segel tersebut melukai tangan Wang Hao dan menyedot darahnya dengan deras. Tidak kehabisan akal, Wang Hao kemudian menggunakan energi spiritual dari benih kekacauan untuk mencampurnya dengan darahnya yang membuat dia bisa terus bertahan. Akhirnya, Wang Hao berhasil membuka segel jantung naga iblis dan lalu membawanya naik. Di dalam segel es tadi juga terdapat sebuah tongkat yang membuat Wang Hao kemudian tertarik untuk membawanya pula. 这东西是够难拿的，只怕你没有这个福分了，王浩，我还要多谢你。 Naasnya, Chu Tianrong dan Su Muyu ternyata sudah berada di sana untuk merampok jantung naga iblis yang didapatkan oleh Wang Hao. Dia juga sudah mengurung rekan-rekan Wang Hao dengan formasi yang membuat Wang Hao tidak bisa membendung lagi amarahnya. 居然又变强！王浩，这就是和我作对的下场！王浩哥哥，小心！ Anehnya, jantung naga itu tiba-tiba melayang menuju genggaman Wang Hao. Ketika Wang Hao membuka betinya, sosok naga mengerikan pun menampakkan dirinya. Wang Hao, 你居然没死！该死的人是你！ 很失望，现在不就是条小小金龙，真不惊吓。 Dan ternyata sosok naga ganas yang menakuti Chu Tianrong dan Su Muyu rupanya hanyalah ilusi jelmaan dari seekor naga kecil. Wang Hao dibuat penasaran tentang siapa sebenarnya naga kecil ini. Naga kecil itu bersikap judes kepada mereka dan mengatakan kalau namanya adalah Jin Shishan, di mana dia adalah naga emas yang pada 10.000 tahun yang lalu disegel oleh Kaisar Ye. Dengan keunikannya yang bisa berbicara, mereka pun menggali informasi dari Jin Shishan. Jin Shishan menambahkan jika kekuatannya telah tersegel akibat jantungnya diambil oleh Kaisar Ye. Mendengar hal itu, Taiyuchan pun putus asa karena dia tidak akan mendapatkan jantung naga karena diamankan oleh Kaisar Ye. Wang Hao pun lalu menenangkan Taiyuchan jika dia sudah termasuk beruntung karena mendapatkan kotak peti yang bisa mengeluarkan kekuatan formasi. 可就不一定了。啊！只要我拿回去稍加改动，一定威力无穷。这是失传已久的禁锢法阵。
Jin Shishan sekarang menjadi binatang roh kontrak karena dia telah menghisap darah milik Wang Hao ketika masih tersegel di balok es. Tapi dia terlalu meremehkan Wang Hao karena tampangnya yang tidak meyakinkan. Alhasil, Wang Hao pun mengancam Jin Shishan kalau Wang Hao akan memasaknya sebentar lagi jika tidak mau menurut. 好好招待一下。你打算怎么做？好，这臭蜥蜴这么傲气，每天取血，等血用完，再用龙肉取龙血炼丹，功效会提升10倍。那怎么行？我怎么敢委屈您？等等，我觉得当的实力看来，明日的书院选拔你是赢定了。别说了，我心意已决。 Jin Shishan akhirnya mau menurut karena takut akan ancaman dari Wang Hao dan Tai Yujian. Selanjutnya, Wang Hao akan pergi ke Akademi Chuguo untuk mengikuti seleksi akademi. Di situ, Zhou Shan akan mengikuti seleksi pula karena merasa bertanggung jawab melindungi Wang Hao. Baru saja sampai di sana, Wang Hao sudah berseteru hebat dengan Su Huang yang ingin membalas dendam kepada Wang Hao. Dia mengancam akan mematahkan tangan Wang Hao seperti yang dulu dilakukan Wang Hao kepadanya. Dan pertarungan pun dimulai. Seorang wali kota bernama Zhang Tongshuan kemudian melerai mereka karena pertarungan pribadi dilarang dengan keras. Tanpa membuang waktu, Zhang Tongshuan lalu memulai tahap ujian pertama, yaitu memberi energi tekanan kepada mereka, di mana hanya murid yang memiliki tekad kuatlah yang bisa melawannya. 公历1086年，楚国书院考核第1关李万军，至越是不坚，面对的威压远，考核的是修行者的意志，路上一往无前。看来想过这，只有坚定的武道之心，才能。这关不容易呀！哎。 Seorang penguji akademi dari Tianqi dibuat kagum oleh Wang Hao dan Zhou Shan yang bisa melewati tekanan tersebut dengan begitu mudahnya. Sedangkan Zhou Shan hanya menjelaskan jika tekad kuatnya hanyalah untuk melindungi Wang Hao. 先来试试，我来。你想战鼓6次以上，通过考核。 Di ujian tahap kedua, para praktisi harus bisa membunyikan drum naga lebih dari 6 kali untuk lolos ke tahap selanjutnya. Ujian ini tergolong agak berat karena memang jarang ada praktisi yang bisa membunyikannya. Tetapi Su Huang merasa bangga karena dirinya kini telah membunyikannya bahkan sebanyak 9 kali. 不到苏家除了苏木以外，这苏黄战鼓停响。王浩，轮到你了。 Ketika Wang Hao ingin memulainya, dia mendapat banyak hinaan dari praktisi lain karena status Wang Hao yang terkenal tidak memiliki kekuatan. Faktanya, Wang Hao malah mengguncang Akademi Chuguo dengan kekuatan spiritualnya yang begitu murni. 8子。
Di pukulan Wang Hao yang ke-8, dia mulai merasakan kelelahan. Tapi dia sadar bahwa dia masih bisa meneruskan perjuangannya untuk membunyikan drum naga. Menurut rumor yang beredar, jika praktisi bisa membunyikannya 10 kali, maka pukulan selanjutnya akan sama dengan penempaan sehingga kekuatan si pemukul juga akan meningkat. 9、10，丈夫10响，神功附体，想不到小子，你身负业力传承，居然有这样的造化，要得到你就被淬炼一次，这可是千载难逢的好。10响之后，你每挑一次。 11、12、13、14、15、16、18。 Dengan tubuh naga ilahi milik Wang Hao yang juga menyelesaikan pukulan ke-18 membuat terkejut seisi akademi. Bahkan wali kota langsung merekrut Wang Hao untuk menjadi penjaga surgawi keluarga kerajaan. 城主大人，我有话要说，不许你做皇家钦天尉，你。 Belum sempat Wang Hao menjawab, seorang pria bernama Wang Chao tiba-tiba melakukan protes jika Wang Hao telah berbuat curang. Karena tidak mungkin Wang Hao bisa mencapai pukulan ke-18 yang mana pada sejarah saja tidak ada yang bisa memukul hingga 10 kali. Namun wali kota mengancam Wang Chao balik jika dia akan didiskualifikasi jika memfitnah sembarangan. Karena dengan drum naga yang sangat sakral tidak akan mungkin bisa dengan mudah dicurangi. Melanjutkan perbincangan wali kota tadi, Wang Hao ternyata menolak untuk dijadikan penjaga surgawi karena dia masih ingin terus belajar. Wali kota pun tidak bisa memaksa, namun Wang Hao bisa saja mendatangi mansion penguasa kota jika dia nanti berubah pikiran. Tanpa membuang waktu, wali kota pun melanjutkan ujian di kompetisi bela diri. Dan di awal pertandingan itu, Wang Hao akan menghadapi Su Huang karena Su Huang telah menantangnya. 有几钱？就算王浩天赋异禀，他居然在考核中进阶到巨气境了。王浩，你要是现在向我求饶，境界压制是无解的。哎呀，这下悬了！让你敢这么和我说话，我就让你死得痛快点。看来上次的教训，你的肉身居然淬炼到这个地步了！10、压八方风雨，一般吧，也就比你的王八壳硬点。开天掌，不可能的事还多着，给我趴下！怎么可能？修死！修为提升又如何？ 可惜，你还是太弱。王浩胜，苏家小霸王以巨气境对战神力境，居然 Penonton dibuat keheranan lagi karena Wang Hao yang masih di ranah ilahi bisa mengalahkan Su Huang yang sudah berada di ranah pemurnian Qi. Bahkan lebih parahnya, Wang Hao telah menghapus kultivasi Su Huang tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Pertandingan pun masih terus dilanjutkan untuk menentukan siapa sajakah pemenangnya. 官，你们可以招收生源了。你们就是本次选拔最后的优胜者。 Para pemenang pun telah ditentukan sebagai murid resmi Akademi Chugwo. Para guru pun disuruh memilih murid yang akan dididiknya. Tapi yang aneh, tidak ada satupun guru yang mau memilih Wang Hao menjadi muridnya. Di sini, Wang Hao berpikir jika ada urusan politik yang menyebabkannya tidak dipilih. 哟，六皇子殿下，王浩，我们又见面了。 Tak lama kemudian, datanglah Chu Tianrong yang dengan angkuhnya mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan Wang Hao menjadi murid di sana. Dengan kedudukan Chu Tianrong yang sebagai pangeran ke-6, Wang Hao dan Youshan akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari sana. 老子相中你了，小子，打
Beruntungnya seorang guru berpenampilan gembel yang bernama Jiu Wubai mau menerima Wang Hao sebagai muridnya. Bahkan dia juga tidak peduli jika Chu Tianrong mengancam untuk melaporkannya kepada ayahnya. Melihat Jiu Wubai yang tulus itu, Wang Hao akhirnya tunduk dan memanggilnya dengan sebutan guru. 那学生，就恭敬不如从命，这老头连皇帝都不放在眼里，跟着他。 Tapi lagi-lagi Chu Tianrong mencari kesalahan Wang Hao, yaitu menyebutkan jika kultivasinya masih di ranah ilahi. Sedangkan syarat bergabung ke akademi minimal kultivasinya berada di ranah pemurnian Qi. Dan disinilah Wang Hao tanpa ragu-ragu menunjukkan bahwa basis kultivasinya sekarang telah mencapai ranah pemurnian Qi. Chu Tianrong masih tidak percaya kalau Wang Hao telah memiliki bakat kelas atas dan kultivasinya kini berada di ranah pemurnian Qi. Tetapi Chu Tianrong berusaha menggali kelemahan Wang Hao lebih dalam lagi. 你不会以为到了巨细境就可以胡吹大气了吧，铁家父？ Untuk meyakinkan orang-orang di sana, Wang Hao meminta wali kota memberinya ujian tes bakat supaya mereka menjadi saksi bahwa Wang Hao tidak omong kosong. Sebelum Wang Hao melakukannya, dia menyuruh Zhou Shan terlebih dahulu untuk melakukan tes bakat. 没错过。那你信了？看，上品天赋。 你悠着点，可别一次性把牢底全。交了。知道。上品天赋。 Faktanya, Wang Hao dan Zhou Shan sama-sama memiliki bakat kelas atas. Bahkan, wali kota mengklaim jika bakat kelas atas Wang Hao termasuk langka karena muncul 1000 tahun sekali. Mendengar pernyataan dari wali kota itu, para guru dari berbagai akademi pun memperebutkan mereka. Sedangkan Chu Tianrong yang sudah kesal sejari tadi kemudian meluapkan amarahnya. 人怎么进书？恼羞成怒了。哟，殿下，你是不是不行啊？怎么又多了个下盘不稳的毛病？你说什么？ Chu Tianrong pun akhirnya merasa malu sendiri karena tidak bisa mengalahkan Wang Hao. Dengan wajah yang masih kesal, Chu Tianrong bergegas kembali ke kediamannya. 城主大人，不用放在心上，是吧？王浩，还不快放开六皇子！六皇子， Wali kota kemudian bertanya lagi tentang keputusan Wang Hao ke akademi mana yang ingin dia tempati. Tanpa pikir panjang, Wang Hao pun menjawab tegas bahwa dia ingin pergi ke akademi Tianwu. Hal itu tidak lain adalah karena ada sosok guru yang tulus bagi Wang Hao, yaitu Jiu Wubai. Begitu juga dengan Zhou Shan yang akan selalu menemani Wang Hao. 可惜呀，发了，一下子就来，愚不可及。 师傅在上，请受徒儿一拜。 等会儿， Di sini, Jiu Wubai memberi syarat kepada Wang Hao untuk memberinya uang sebesar 200.000 tael perak. Awalnya, Wang Hao mengira jika itu sebagai biaya penerimaan murid baru. Tapi nyatanya, uang itu hanya dimanfaatkan Jiu Wubai karena dia memiliki banyak hutang di toko anggur. Wang Hao yang sudah mengerti jika Jiu Wubai adalah pemabuk berat, dia pun memakluminya. 啊！好徒弟，完事，我掐了青花楼的酒钱。天色不早，我就不留你吃饭了。
Sedangkan di sisi lain, patriark keluarga Su yaitu Su Jingfeng dibuat makin geram dengan kemajuan Wang Hao yang signifikan. Apalagi rumor yang beredar bahwa wali kota ingin merekrutnya menjadi penjaga surgawi membuat Su Jingfeng merencanakan hal buruk kepada Wang Hao. 话虽如此，可这小子天赋朝我们背后，可是有6皇子做靠山，彻底斩杀。这次，万一成长起来，我要让他有来无回。 Di malam harinya, Paman Zhou mengingatkan Wang Hao agar segera menagih harta peninggalan ayahnya kepada Wang Tianyang sesuai kesepakatan bahwa dia kini telah menjadi murid akademi. Tak lama setelah itu, Wang Tianyang pun mendatanginya sendiri. 慢着，还有一样东西。 Ternyata selain memberikan harta peninggalan ayahnya, Wang Tianyang juga memiliki syarat jika Wang Hao harus menghadapi pertarungan melawan Su Jingfeng. Melihat Wang Tianyang yang licik itu, Wang Hao pun mengancam jika ini adalah yang terakhir kalinya dia menuruti Wang Tianyang. 一起收下，要一个也别要。以后我都与王家再无瓜葛。我的打错了，不管此战是死是活，东西永远都是我的。 Jin Shishan tentu memperingatkan Wang Hao agar tidak bertindak sembrono melawan Su Jingfeng, karena Su Jingfeng yang sebagai seorang patriark dengan kultivasi ranah pemurnian Qi tahap penyempurnaan tentu akan menyulitkan Wang Hao. Tapi Wang Hao tidak memiliki cara lain selain menghadapinya. Tanpa basa-basi, dia pun membuka harta peninggalan ayahnya. Tiga harta pun muncul dari peti segel. Wang Hao mulai mereview sebuah pedang yang bernama pedang Wuchen. Dengan penuh percaya diri, Wang Hao mencoba membangkitkan kekuatan pedang tersebut. 好，今天就先试试你的威力。 这把剑在吸收灵力，难道这是个吞？小子，你快想办法稳住他！天法器。 Naasnya, pedang Wuchen ternyata menelan seluruh kekuatan spiritual di sekitarnya sehingga harus secepatnya dihentikan. Disinilah Wang Hao mulai kesulitan untuk menghentikan kekuatan pedang Wuchen. Jin Shishan curiga jika pedang Wuchen tidak termasuk dalam 9 tingkatan senjata spiritual. Dia menduga jika jangan-jangan pedang tersebut adalah pedang penelan langit, sehingga asal-usul ayah Wang Hao dalam mendapatkan pedang Wuchen harus ditelusuri. 这么厉害！以你现在的修为，别说架最厉害的，甚至可以生出灵智，吞天噬。啊？什么意思？ 这通天眼品阶极高，哎，这卷功法怎么会在这儿？ Harta selanjutnya adalah gulungan latihan mata penembus langit, di mana latihan itu berasal dari luar benua Donghuang. Jin Shishan menjelaskan jika penggunanya akan bisa melihat bagaimana seorang lawannya menggunakan kekuatan spiritual. Dengan latihan dari gulungan itu, Wang Hao akan berpotensi besar untuk membuat pertarungannya nanti menjadi imbang. Tetapi Wang Hao masih punya tekad besar bahwa dia pasti akan memenangkan pertarungannya itu. Keesokan harinya, pertarungan antara Wang Hao dan Su Jingfeng akan dimulai. Di situ terlihat Zhu Huang yang meyakinkan Su Muyu jika mereka nanti akan mudah menindas Wang Hao ketika ayah mereka berhasil mengalahkan Wang Hao. Ketika gong sudah berbunyi, mereka saling menawarkan lawannya untuk menyerang terlebih dahulu. Hingga akhirnya Wang Hao tidak menahan serangannya dulu untuk menyerang Su Jingfeng. Dan pertarungan pun dimulai. 说了我让你3招3招已过，苏家主，我们可以。
你会为你的行为付出代价。我们可以开始了。雕虫小技，开天掌。此次绝不能留。这小子不过聚气一筹，居然有这么深厚的内力。 Su Jingfeng selama ini sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya bahwa dia telah menembus ranah lautan Qi. Tapi dia juga dibuat heran dengan kekuatan Wang Hao yang mampu menahan serangannya, padahal Wang Hao hanya berada di ranah pemurnian Qi. Dengan bantuan mata penembus langit, Wang Hao pun melanjutkan pertarungannya dengan mencari kelemahan dari Su Jingfeng. 通天眼虽能看清他灵力走势，但我们境界相差。这小子怎么总能在最后关头躲开我的杀招？他太大，时间一长，我还是躲不开。就两下。王浩，你的死期到了。 什么？赶上擂台，你不会以为我们……用后手吧，无尘剑。你竟敢废了我的！ Kekuatan dari pedang Wuchen akhirnya bisa dikendalikan oleh Wang Hao hingga membuat kekuatan spiritual Su Jingfeng terserap habis oleh pedang Wuchen. Akibatnya, basis kultivasi Su Jingfeng kini telah terhapus dan membuat dia kini menjadi manusia tak berguna. Wang Hao akhirnya berhasil membuat keluarga Su merasakan perasaan seperti apa ketika menjadi manusia yang tertindas. 誓不为人，是时候去做自己的事了。生无尘剑意物归原主。 Sekembalinya di rumah, Wang Hao menemukan sepucuk surat dari Paman Zhao yang pergi untuk tujuan tertentu. Selama ini, dia menemani Wang Hao hanya sampai dia bisa membangkitkan benih rohnya dan merebut kembali harta ayahnya. Paman Zhao berjanji jika di kemudian hari nanti dia pasti akan kembali dan mengungkap rahasia orang tua Wang Hao yang belum ia ketahui. Beberapa saat kemudian, Zhao Shan dan Wang Lin menjemput Wang Hao untuk segera berangkat menuju akademi. Dan part ini pun bersambung.